kamu mau berusaha ngelupain Mas Norman. Bukan ngelupain Mas Norman, tapi ngelupain semua masalah ini. Kalau soal Mas Norman sih, aku pikir dia pasti nggak akan tergantikan. Nanti pelan-pelan aja ya. Slow motion. Halah, mereka itu kan baru nikah kemarin. Jadi wajar lah kalau mereka tuh mesra kayak gitu. Tapi lihat aja nanti kalau udah tahunan. Si Farel pasti bosen sama dia. Istri macam apa ini? Kok bangun pagi keduluan suami? Oma, ini emang kemauan aku. Aku sengaja mau nyenengin Fitri. Di mana juga ya, tugas seorang istri yang melayani suami. Lain sebaliknya. Oma, Fitri itu tadinya... Ini pasti ya, kamu yang nyuruh Farel untuk melayani kamu ya. Tega bener sih kamu tuh, Fit. Hargain sedikit dong. Masa suami disuruh bangun pagi, terus masak, terus melayanin kamu, sedangkan kamu enak-enak di tempat tidur. Cukup, Oma, cukup. Ya. Mi, bilangin Oma, Mi. Jangan ikut campur rumah tangga orang lain. Aku nggak bisa kayak gini, Mi. Aku nggak tahu cara kasih tahu Oma tuh gimana. Ayo, Fit. Lihat tuh, lihat. Sekarang Farel sudah berani kasar sama kamu. Itu karena gadis kampung itu. Ini yang Mama mau omongin sama kamu. Lama-lama Farel itu menjauh dari kamu. Udahlah, Mam. Fitri tuh nggak gitu sama Lia. Fitri yang kamu kenal dulu cuma tunangannya Farel. Jadi dia nggak punya hak apa-apa di rumah ini. Tapi kan sekarang keadaannya berubah. Dia sudah resmi jadi istrinya Farel. Kamu lihat aja nanti, dia tuh pasti berubah. Baru deh ketahuan siapa Fitri sebenarnya. Ya nggak, Mah? Bener tah, kata Pingkan. Sebelum gadis kampung itu yang menguasai anak kesayangan kamu, ya, dan menjauhkan Farel dari kamu tuh harus bertindak tegas. Nanti kamu bakal nyesel. Lama-lama ya, itu Fitri itu akan berkuasa terus. Dan akan menjual rumah ini seenak-enaknya dia. Tangan kamu ya seperti kerbau dicocok hidung, nurut sama cewek itu. Yuk. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya, ya udah Mas, makasih ya. Mai? Kenapa sih, Mai? Masalah Bram lagi ya? Bukan, Mam. Maya itu sekarang lagi sepi, Jo. Bukannya kamu dulu itu laris banget, Mai? Ya maklum, Mam. Yang namanya dunia model itu kan nggak langgeng. Mungkin sekarang banyak model-model baru yang bermunculan. Mereka lebih muda, mereka lebih cantik, lebih seger-seger. Maya itu sekarang harus lebih konsentrasi mikirin Alif. Ternyata nggak mudah ya, Mam, ya jadi single parent. Mungkin kamu kan lagi banyak masalah, Mai. Jadi muka kamu kan memang kelihatan tidak fresh. Kamu belum ada penyelesaian sama Bram? Nggak tahu lah, Mam. Fokus Maya sekarang cuman sama Alif.
Dan Maya mau cari kerja. Kamu mau kerja di mana, Mai? Yang pasti sih kerja kantoran. Dan bukan di perusahaan kita. Karena Maya pengen belajar mandiri, Mam. Nggak mau tergantung sama papi. Iya, terserah kamu aja ya, Maya. Mami percaya kok sama kamu. Yang penting, Alif itu tetap kamu perhatiin. Ya? Semua udah nunggu kamu di meja makan ya. Mam. Ternyata Maya itu nggak setangguh Mami ya. Mami itu hebat banget. Maksud kamu tuh apa sih, Mai? Maya bangga punya orang tua seperti Mami. Maya salut sama Mami. Selama puluhan tahun, Mami tuh sabar banget dampingin Papi ya. Padahal Papi kan keras kepala orangnya. Belum lagi ngurus 3 anak. Udah gitu Mami kerja lagi. Maya kan perkawinannya baru seumur jagung. Anak juga baru 1. Karir juga baru aja nanjak. Tapi kok kayaknya Maya udah gak sanggup ya, Mam? Emang kalau kita hidup itu, kita pasti mengalami proses belajar dan pendewasaan diri. Jadi kamu nggak boleh nyerah ya. Nadine, ayo makannya yang benar, yang pintar ayo. Males kalau nggak ada Kayuga. Sama, Mama juga nggak mau makan. Habis, Mama kepikiran sama Yuga. Dia itu makan apa ya? Eyang, kapan sih Kayuga pulang? Nadine udah kangen nih sama Kayuga. Sama Nadine, Eyang juga kangen. Doain aja ya, supaya Yuga cepat pulang lagi ke sini, ya. Pak, gimana kalau kita jemput Yuga ke sekolahannya? Perasaan Mama nggak enak, Pak. Terus gimana? Jemput paksa. Kalau ketemu Norman, pasti nggak dibolehin Yuga kita bawa kemari. Belum tentu, Pak. Belum juga dicoba. Iya, Eyang. Coba aja dulu kita jemput Kayuga ke sekolahannya. Ya, Eyang ya. Please, ya. Iya. Fit, Pak Utama masih ada tamu. Tunggu bentar ya. Oke, Bos. Aku lupa bawa materinya. Aku tinggal dulu ya. Fit, tinggal dulu ya. Mulai dari umur berapa belajar fotografi? Gak usah terlalu maksa nyari topik pembicaraan. Rese banget sih. Aku udah berusaha ramah, malah rese kayak gini. Kesel banget deh nyapa dia. Sekarang kan penyelesaiannya udah jelas, Al. Kamu jual rumah itu, dan kita semua pindah ke rumah baru kita. Beres kan? Atas nama cinta. Kakak, lihat Kayuga nggak? Yuga Antasena. Itu kan anak kelas 2B. Dia kan udah nggak sekolah di sini lagi. Maksudnya? Ya udah pindah ke SD lain. Tahu nggak ya pindah kemana? Nggak tahu, Pak. Makasih ya. Ya. Pak, gimana dong? Kalau kita mau ketemu Yuga. Mama kangen banget, Pak. Nadine kangen sama Kayuga, Eyang. Nadine juga kangen sama Om Norman. Iya. Emangnya Eyang nggak kangen? Hah? Mana caranya mau nyari? Udah Norman susah, nggak punya HP.
Hubunginnya gimana? Aduh. Udah pulang aja deh. Ayo pulang. Tapi, Pak. Pulang. Pulang ayo. Sampai jam segini yang datang cuma 2 orang. Pesanannya standar lagi. Akhir-akhir ini kok kafe tambah sepi ya, Pak? Bulan ini aja pendapatan kita cuma segini, Pak. Sebetulnya kafe ini sudah bangkrut nih ya. Kalau memang kafe ini masih jalan, itu karena saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Saya bingung. Jadi gimana dong, Pak? Kalau kayak gini terus mendingan tutup aja kafenya. Soalnya nggak sebanding pemasukan sama pengeluarannya. Kalau begitu keadaannya, saya bisa ngerti, Pak. Ya mungkin saya mau cari kerjaan di kantor aja lah. Kamu juga nih ya. Kamu mendingan cari kerja di tempat lain aja. Saya yakin kok sama kemampuan kamu. Kamu bisa kerja yang lebih baik daripada di sini. Iya, Pak. Saya akan coba. Nggak tahu ya. Dulu waktu saya merintis kafe ini sama istri, omsetnya bagus. Tapi sekarang begitu pisah, kok malah jadi sepi ya. Haya, lu orang hati-hati ya. Jangan sentuh punya Anthurium sawi, Garuda, itu gelombang cinta. Apaan kok? Ini punya daun, harganya puluhan juta. Hah? Pak, masa daun kayak gitu doang harganya puluhan juta, Pak? Tahu nak, apa hebatnya sih? Kok masa sawi puluhan juta? No, di Cipanas, goceng juga dapat 10 ikat. Haya, lu susah kasih tahu lu orang. Ini bukan sawi sembarangan sawi. Haya, gue rawat tiap hari. Dia pakai susu, lu tahu nggak? Hah? Juga aja, sekarang ini nggak pernah minum susu. Jangankan minum susu, mandi aja kamu jarang. Masa kamu kalah nak sama daun? Haya, ini daun sudah ditawar puluhan juta, gue nggak kasih. Pak, yang nawar gila kali ya, Pak? Yang punya gila juga kali nak. Masa ada tanaman puluhan juta? Lu orang bisi apa? Enggak kok Iwan, kita kagum aja. Kok sampai ada ya tanaman harga puluhan juta? Hebat ya? Itu nggak seberapa. Tuh di belakang masih ada daunnya besar-besar. Udah ditawar 1 mobil, gue nggak kasih. Hah? Mobil? Lu orang kerja yang benar. Hati-hati, gue punya daun. Mau masuk dulu Ya kok. Kamu kenapa nak? Kok sedih gitu? Capek ya? Kan papa udah bilang, gak usah ikutin papa. Udah sana pulang. Juga nggak sedih kok, Pak. Juga nggak capek. Cuma juga ngiri sama tanaman itu. Tanamannya terawat banget ya, Pak. Iya ya nak. Masa nasib kita kalah sama harga tanaman? Pak, kepotong, Pak. Aduh, mati deh gue. Nah, daun puluhan jutanya kok Iwan. Aduh, hancur nih. Gimana? Nah, kita kabur aja yuk. Tapi kan kita belum dibayar. Gaji kita seberapa sih, nak? Terus suruh ganti puluhan juta nih. Malah nombok. Ayo udah kabur lah. Cek aman yuk. Ayah, kemana itu orang? Hah? Gue punya daun. Gue punya daun. Saya tahu, Pi.
Ini memang sulit dan menyinggung perasaan Kayla. Tapi saya nggak tahu harus gimana lagi, Pi. Rumah itu banyak sekali kenangannya. Saya tumbuh dan dibesarkan di sana. Aku ngerti, Al. Tapi masa iya sih dalam keadaan mendesak kayak gini kamu masih mikirin soal kenangan? Mana yang lebih penting? Kay, kamu yang sabar dong. Kalau misalnya suatu saat kita benar-benar nggak bisa makan, benar-benar nggak punya uang, apa iya kamu nggak akan ngejual satu-satunya benda yang kamu punya? Itu namanya berkorban, Al. Kay, kalau kamu rela menjual rumah kita, kamu juga ikut berkorban, Kay. Kenapa aku harus ikut berkorban? Ini semua kan ulah kakak kamu. Kayla, kamu ngomong apa sih? Kakaknya Aldo itu kakak kamu juga. Dan orang tua Aldo juga orang tua kamu. Saya tahu, ini semua gara-gara Mas Norman. Tapi Kay, apa aku harus menghukum dia terus-terusan? Sekarang kan penyelesaiannya udah jelas, Al. Kamu jual rumah itu dan kita semua pindah ke rumah baru kita. Beres kan? Satu hal lagi, Kay. Kenapa aku berat menjual rumah orang tua aku? Kamu tahu, mereka udah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Mereka udah punya komunitas sendiri. Dan aku yakin mereka udah nyaman tinggal di sana. Aku takut, Kay. Kalau aku paksa mereka pindah ke rumah baru, mereka nggak betah dan mereka stres. Kay, Aldo benar. Dan Papi setuju sama Aldo. Tapi Papi juga bisa memahami perasaan Kayla. Gini aja. Papi akan pinjamkan kamu uang untuk membayar utang itu di bank. Berapapun jumlah pinjamannya, Papi akan tutup. Dan kamu, Al, kamu bisa cicil ke Papi semampu kamu. Tanpa batas waktu dan tanpa bunga. Tapi, Pi. Ini demi kepentingan kalian dan demi orang tua kamu. Jadi, rumah kalian atau rumah orang tua kalian gak usah dijual lah. Maaf, Pi, sebelumnya. Saya terima kasih karena Papi mau membantu saya. Tapi sekali lagi saya minta maaf, Pi. Saya nggak bisa menerima kebaikan Papi. Ini semua murni kesalahan keluarga saya. Dan saya harus bertanggung jawab tanpa melibatkan Papi. Kamu tuh maunya apa sih? Udah jelas-jelas dikasih jalan keluar, kamu malah bikin mentah lagi kayak gini. Udahlah, Kay. Mungkin Aldo juga punya cara sendiri buat menyelesaikan masalahnya. Kayla. Kamu beruntung, Kay, punya Aldo. Itulah risikonya menikah dengan lelaki yang baik. Karena dia akan selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas. Maksud Papi? Coba kamu bayangkan, kamu menikah sama lelaki yang brengsek, yang egois, yang nggak tahu diri. Dia pasti nggak peduli kalau orang tuanya punya kesulitan. Dia pasti akan kabur. Dan dia akan lebih memikirkan dirinya sendiri walaupun orang tuanya menderita. Kamu harus bersyukur. Karena suamimu itu
tipe lelaki yang care sama orang tua. Karena kamu dan anak kamu nanti akan diperlakukan seperti itu. Tapi Pi, kenapa dia ngalahin kepentingan istrinya dibanding kepentingan orang tuanya? Apa dia nggak sayang sama aku sama Finza? Aku ngerti, aku paham. Dia sayang sama orang tuanya. Tapi gimana sama aku? Aku akan selalu sayang sama kamu dan Vinsa, Kay. Kay, papa mama aku, mereka udah tua, Kay. Dan mungkin mereka udah gak punya impian apa-apa lagi. Kalau rumah itu dijual, aku yakin, Kay, mereka gak mampu untuk membeli rumah lagi. Sementara kita masih muda, kita masih sehat. Masa depan kita masih panjang, Kay. Kita bisa kan beli rumah lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kenapa bukan kita yang ngalah, Kay? Kayla, aku janji akan membelikan rumah yang lebih bagus daripada rumah kita yang sekarang. Oke, kalau kamu masih marah, nggak apa-apa, aku ngerti. Kamu boleh tinggal di sini dulu, Kay. Aku ngerti, kamu mau menenangkan diri dulu kan? Tapi aku minta tolong sama kamu, Kay. Jaga Vinsa baik-baik ya. Aku pulang dulu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus pergi ke Bali untuk second honeymoon. Titik. Enggak, Kay. Kamu tuh kenapa sih? Masa semua urusan keluarga harus kamu yang mutusin? Stres juga ya, Fit. Direcokin Oma terus. Masa baru ada ujian kayak gitu aja udah nyata sih? Kamu gak ngerasa terganggu sama sikapnya Oma? Aku beruntung ya, punya istri sebaik kamu. Kamu tahu nggak, Fit? Kamu itu ibarat pohon kaktus. Bisa hidup di mana aja, bisa tumbuh walaupun nggak disiram, tapi jarang bisa disentuh orang, Fit, karena ada durinya. Kaktus, gak ada yang lebih bagus. Apa dong? Kamu itu ibarat bunga mawar. Kenapa harus bunga mawar? Setiap bunga itu cantik. Tapi hanya bunga mawar yang bisa melambangkan cinta tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Iya kan? Kalian di sini. Sorry. Sorry, Papi ganggu. Enggak.
Maaf ya, Tri. Gak ada apa-apa, Ki. Ini. Lihat aja ya. Bali. Fit, kita ke Bali, Fit. Pi, makasih banget, Pi. Makasih ya, Pi. Pi, kita ke Bali. Kamu mau kan? Harus mau dong. Kan Papi ingin segera punya cucu dari kalian. Iya, Pi. Papi doain aja. Pokoknya pulang dari Bali, Fitri langsung hamil. Ya, Papi doain. Mudah-mudahan kalian berdua bisa memberikan cucu perempuan sama Papi. Karena cucu Papi jadi lengkap. Laki dan perempuan. Ya pasti bisa dong, Pi. Emangnya bisa milih mau perempuan, laki, atau kembar? Bisa. Kamu pokoknya tenang aja, ntar tekniknya aku yang ajarin ya. Oke. Apa tuh, Pi? Bali. Aku mau dong. Aku kan udah nggak pernah lagi liburan berdua sama Aldo. Makanya berantem mulu. Kalau dikasih tiket buat second honeymoon, pasti nggak berantem lagi deh, ya? Oke, Papi dukung. Yang penting hubungan rumah tangga kalian lagi jadi akur, ya. Besok Papi pesan untuk kalian. Makasih ya, Pi. Halo, Al. Kamu semangat banget sih. Ya iyalah, Fit. Kita jauh dari Oma, Fit. Kita bulan madu. Gak kayak di sini, malam pertama gagal mulu. Nah, ini harus bawa ini juga nih biar romantis nih. Ini juga. Apa tuh? Obat kuat ya? Ya enggak lah, Fit. Kamu ngeremehin aku banget sih. Ini namanya vitamin, Fit. Biar kita nggak gampang sakit. Tapi kok belum apa-apa. Aku udah gemetarannya. Ya ampun, Fitri. Ya udah deh, biar nggak takut. Dibius aja ya, bius lokal mau. Kamu mau operasi? Habisnya kamu ketakutan gini sih, Fit. Memangnya kamu mau hamil di umur 60 tahun? Ya nggak selama itu lah, Rel. Bener nih. Jadi, langsung. Kamu kenapa sih, Fit? Dipegang suami histeris kayak gitu? Kamu tuh kayak kaktus, David. Dipegang dikit keluar durinya. Maaf ya, Rel. Aku nggak bermaksud kayak gitu kok. Nanti waktu di Bali aku janji deh, pasti kejadian kok. Mungkin di sini aku tegang, aku stres. Jadinya aku nggak mau. Bener ya? Asik. Apa sekolah bohong? Ini buat malam pertama. Malam kedua. Ya, malam ketiga. Malam keempatnya pakai apa? Kok linjerinya cuma 3? Malam keempat. Ya nggak pakai apa-apa dong. Jadi kita mau second honeymoon ke Bali bareng Farel Fitri. Iya, seru kan? Kita juga perlu second honeymoon, Al. Sekali-sekali keluar dari rutinitas sehari-hari kan nggak ada salahnya. Tapi ini terlalu berlebihan, Kay. Berlebihan gimana sih, Al? Itu kan dari Papi. Lagian selama ini kamu udah sibuk. Aku juga sibuk ngurus Finza. Nggak ada salahnya dong kita liburan berdua. Kay, kamu nggak pernah ngerti ya? Sekarang ini kan kita lagi banyak masalah, Kay. Ya karena itu, Al. Karena kita kurang refreshing, jadinya kita tuh sama-sama tegang dan sama-sama stres. Akhirnya kita berantem terus. Tapi waktunya nggak tepat. Sekarang aku lagi pusing mikirin soal rumah, soal utang, juga kantor. Kamu tahu, selama Farel cuti, kerjaannya dihandle sama aku. Dan aku rasa Farel yang lebih membutuhkan itu. Ayolah, Al. Kita kan nggak pernah liburan berdua, ya? Enggak, Kay. Aku nggak bisa. Percuma kalau kita berangkat, tapi hati aku nggak tenang. Jadi kamu maunya gimana? Ya, selesain masalahnya dulu, baru kita liburan. Masalah itu nggak akan selesai kalau kamu egois kayak gini. Nggak kebalik, Kay.
Kamu kenapa? Nggak bilang aku dulu sebelum dikasih tiket sama papi? Papi itu kan papi aku. Papi kamu juga gitu. Dia berhak untuk ngasih apa aja ke kita berdua. Tapi aku suami kamu, Kay. Hargai aku dikit dong. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus pergi ke Bali untuk second honeymoon. Titik. Enggak, Kay. Kamu tuh kenapa sih? Masa semua urusan keluarga harus kamu yang mutusin? Udah. Aku nggak mau berantem lagi sekarang. Aku mau ke kantor. Kamu mau kantor pulang? Nggak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Tasya bagi duit dong, Ma. Tasya mau pergi jalan-jalan nih sama teman-teman Tasya. Tasya, Mama kan udah bilang Mama nggak punya uang. Mama tuh nggak pernah pegang uang. Mama nih gimana sih? Nggak pernah punya duit. Kamu minta dong sama papa kamu. Papa juga nggak punya uang. Kamu tuh gimana sih? Laki-laki nggak punya duit. Kalau begitu anak isimu itu mau dikasih makan apa? Iya, Ma. Saya tahu. Tapi Mama tahu kan, usaha saya lagi bangkrut. Ya jangan pasrah dong. Namanya juga laki-laki. Harus tegar, bangkit lagi, usaha lagi. Saya tahu, Ma. Tapi untuk bangkit, kan perlu modal. Percuma ya kamu itu punya ipar kaya kalau nggak mau bantu. Saya tahu, Ma. Utama itu uangnya banyak. Tapi saya nggak enak dong. Segala sesuatu saya harus minta sama dia. Untuk Tasya, saya minta bantuan dia. Untuk modal saya, masa saya harus minta bantuan dia? Saya nggak mau terus-terusan jadi benalu, Ma. Memangnya Mas Dani perlu berapa sih? Nggak perlu. Saya bisa minta bantuan dari teman-teman saya. Kamu tuh gimana sih? Gengsi tapi butuh. Oh, semalam aja Utama mau bantu menantunya kok. Ma, soal saya mau pinjemin siapa, itu biar urusan saya. Dan kalau saya pinjemin Aldo, itu juga demi Kayla. Tapi kamu juga harus memikirkan nasib iparmu dong. Kalau kamu itu nggak mau minjemin uang ya, paling enggak ya masukin dong si Dani itu kerja di perusahaan kamu. Ma, saya menghormati Mama sebagai mertua saya. Tapi tolong, Mama nggak usah terlalu banyak ikut campur urusan keluarga saya, Ma. Pingkan, kemasi barang kamu, kita pulang ke Bandung. Kok jadi pulang sih, Pak? Tujuan kita ke sini membantu pernikahan Farel. Itu sudah selesai. Terus kamu mau selamanya tinggal di sini apa? Hah? Terus Tasya gimana dong, Pak? Kamu di sini aja. Kamu kan masih kuliah. Ya, Tasya. Kamu tinggal di sini, biar Papa sama Mama ngurus rumah di Bandung. Kapan-kapan Papa sama Mama bisa nengok kamu, ya? Ayo, kemasi barang-barang kamu. Kita pulang ke Bandung. Ayo, cepet. Iya, kasar amat sih. Ma. Tasya. Koh, kalau engkau mau ngelaporin saya ke polisi, silahkan aja, Koh. Apalagi kalau engkau punya bukti-bukti. Atas nama cinta. Kok Iwan? Kok saya minta maaf kok soal tanaman itu. Tapi tolong kok, saya jangan disuruh ganti. Saya nggak punya uang. Maafin papa saya, Pak. Tapi mohon, jangan dihukum bapak saya. Lu orang jangan pula-pula ya. Weh datang sini. Bukan urusin tanaman yang lu rusakin. Tapi weh tanya, weh punya anturium yang hilang. Mana? Tanaman yang puluhan juta itu kok. Lu yang curi kan? Kok, jangan sembarangan nuduh dong. Siapa lagi kalau bukan lu yang curi? Kok, engkau kan lihat sendiri. Waktu kemarin saya ngabur dari sana, tanaman itu masih ada kan? Memang masih ada. Tapi
Setelah lu tahu harganya, malam lain lu bisa balik lagi nyuri tuh pohon. Saya tahu saya orang miskin kok. Saya tahu saya nggak punya duit. Tapi saya nggak mau nyuri kok untuk kasih makan anak saya. Alah, gak usah ngeles deh lu. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Kok, lihat tuh kok. Anak saya sedang sakit panas kok. Dan saya nggak punya uang sepeser pun untuk bawa dia ke dokter. Kalau saya nyuri tanaman engkau dan saya bisa jual, berarti saya punya uang dong. Tapi lihat, saya nggak bawa dia ke dokter kok. Dan kalau saya punya uang, saya pasti bisa makan enak. Tapi kau lihat sendiri, saya kasih makan anak saya cuma pakai nasi. Nggak ada lauknya kok. Pak, nggak enak ya Pak, jadi orang miskin. Padahal kita nggak salah, tapi dituduh kita maling. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak usah takut, nak. Kok, kalau engkau mau ngelaporin saya ke polisi, silahkan aja kok. Apalagi kalau engkau punya bukti-bukti. Kamu yang kuat ya, nak. Karena kita akan sering diperlakukan tidak adil seperti ini. Dasar tuh orang pinter juga ya Pak. Padahal saya yakin banget tuh bahwa dia pencurinya. Haya, kita susah yo, nggak ada bukti. Bapak tunggu di sini sebentar, saya mau ambil mobil dulu ya. Ayo ya. Jok, kemana aja lu? Gua tungguin nggak tahu di sini. Antriumnya udah laku tuh. Nih, duitnya gua mau ngasih lu sekarang juga. Wah, gila lu Will. Jangan di sini dong. Emang kenapa? Lu tau nggak Jok? Itu antrium lakunya 15 juta, men. Kita bisa kaya. Hah? Ha, lupanya ini malingnya, ah. Pulang aja lu, ah. Ya gue kasih lu pelajaran. Gue bawa lu ke kantor polisi. Lihat tuh, lihat. Seharusnya ya, Utama itu bilang dulu sama kamu. Ini tidak. Tiket honeymoonnya itu main dikasihin aja sama Fitri. Udahlah, Mam. Lia nggak keberatan kok kalau dia itu ngasih tiket sama Farel dan Fitri. Lagian buat kebahagiaan anak, masa Lia harus ribut sih, Mam? Tapi ya, nanti Fitri itu ya mungkin tidak menghargai kamu. Masa mau kembali aja dia tidak minta izin dulu sama kamu? Mi, Papi udah ngasih aku tiket sama voucher buat di Bali nanti. Voucher hotel juga udah dikasih. Tapi sebelumnya, aku juga pengen minta izin sama Oma dan sama Mami. Boleh nggak kalau aku berangkat ke Bali sama Farel? Ya boleh dong, sayang. Buat kebahagiaan kamu, Mami pasti dukung. Makasih ya, Mi. Tuh kan, Mam. Fitri itu anak yang baik. Dia itu nggak seperti yang Mama duga. Ya udahlah, Fit. Kamu seneng-seneng ya sama Farel. Karena kalian berhak buat itu. Mam, dia itu kan nggak seburuk yang Mama kira. Buktinya dia anak yang baik. Pak, ini kan cuma Eyang. Kenapa Yuga diturunin di sini? Kamu nggak boleh tinggal sama Papa, nak. Papa udah gak sayang lagi ya sama Yuga. Justru karena Papa sayang banget sama kamu, nak. Papa nggak mau kamu sengsara sama Papa. Kamu harus tinggal di rumah Eyang.
biar kamu bisa terjamin lagi hidupnya kayak dulu. Pa, Yuga nggak mau tinggal di rumah Eyang. Yuga nggak mau tinggal di rumah Eyang sendiri. Kalau Papa nggak mau pulang, Yuga maunya berdua sama Papa. Memangnya kamu nggak kangen sama Eyang, sama Om Aldo, sama Tante Kayla, atau sama Nadine? Sebenarnya saya kangen. Tapi jangan pernah tinggalin Yuga ya, Pak. Yuga gak bisa hidup sama Papa. Pak, dulu kan kita janji pas kita pulang ke rumahnya Eyang, kita harus bawa uang yang banyak. Iya, Nak. Rel, Fitri, Mi, aku berangkat ya. Ya. Semoga semua menyenangkan ya. Iya, ya. Rel, jaga Fitri ya sayang ya. Pasti, Mi. Ya, aku pergi ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dah. Pi, jadi ingat waktu kita pengantin baru ya Pi ya? Kenapa? Ayo pengen. Ayo, kita ikut sama mereka ke Bali. Bule nanti sekamar sama mama ya? Apa? Atas nama cinta. Kok takut? Udah aku gendong ya. Aku serius. Lagian kok kamu takut sih, Fit? Jangan mikir takutnya, tapi mikir enaknya. Kamu tahu? Udah pernah nyobain ya? Kata orang sih, Fit. Lagian kalau nikah kan pasti enak, Fit. Buktinya orang pada mau nikah, ya kan? Benar juga ya. Bale emang romantis ya. Dan aku yakin, Fit, kalau kita udah selesai ngerjain PR-nya, aku yakin kamu nggak mau keluar-keluar kamar. Kak. Fitri? Kamu kenapa sih, Fit? Aku gendong ya? Nggak usah. Nggak apa-apa, aku gendong. Yaudah. Mudah-mudahan aku bisa diterima di sini. Biarpun cuma staf marketing dengan gaji yang rendah, tapi seenggaknya itu lebih ringan daripada mikirin omset kafe tiap bulan. Aku harus berhasil dalam interview ini. Assalamualaikum. Bule, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Baik. Silakan masuk ya. Silakan duduk, Bule. Farel sama Fitri itu baru aja berangkat. Berangkat? Kemana, Bu Lia? Mereka itu honeymoon ke Bali. Honeymoon? Bulan madu. Aduh, masa honeymoon aja nggak ngerti. Alhamdulillah, saya ikut senang kok.
Cuma sebetulnya saya kangen sekali sama Fitri. Saya pengen sekali ketemu dia biarpun cuma sebentar. Cuma sayang ya, mereka berdua udah berangkat. Ya mereka juga nggak lama kok Bule. Daripada Bule bolak-balik ke rumah Pak Iman, mendingan nginep sini aja. Lagian kan ini rumah besannya Bule. Ya jangan sungkan-sungkan, anggap aja rumah sendiri. Gimana ya? Ayolah Bule, masa nginep di rumah besannya nggak mau? Saya takut ngerepotin, Bu. Enggak kok, nggak ada yang ngerepotin. Saya tuh senang banget loh kalau Bule mau nginep di sini. Betul nggak, Mam? Iya. Jadi Bule nginep sini ya? Fitri itu pasti senang banget loh kalau tahu Bule itu nginep di sini. Karena kan di rumahnya Pak Iman lagi ada masalah. Iya sih, sebetulnya saya juga agak sungkan tinggal di sana. Nah, kalau gitu Bule nanti sekamar sama Mama ya? Apa? Iya. Makasih ya. Makasih ya. Udah selesai semuanya kan? Udah. Jam 9 besok kita ada meeting sama Pak Utama. Jadi semua hasil foto sore ini kamu bawa ya. Ingat, jangan telat. Pak Utama paling gak suka sama orang yang ngehargain waktu. Vino, kamu dengerin aku gak sih sebenarnya? Aku nggak budek tau. Sebenarnya dia tuh manusia apa tembok sih? Dingin banget. Ya Allah, kok dinginnya kayak ngene toh? Padahal kan udah hujan. Kalau di Wonogiri ya lumrah. Wong di gunung, ini kan di Jakarta. Panas, tapi kok bisa begini udaranya ya? Nggak pernah tidur di AC ya? Oh alah, jadi ini dinginnya karena AC itu ya, Bu? Maaf, maklum Wong Deso. Memangnya Ibu nggak kedinginan? Saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Biar rasa kalau dia kedinginan, pasti nggak tahan tidur di sini. Sana Gi, keluar. Waduh, piye iki? Kalau dinginnya kaya ngene, aduh, gantian aku sih ndak bisa tidur. Minta AC dimatiin, ya ndak mungkin. Wong ini kamarnya. Nah kan, akhirnya keluar juga. Caraku berhasil. Ibu kenapa? Kok hidungnya ditutup? Aduh, nggak tahan ibu minyak angin. Kayak di bus aja. Maaf Bu, tapi saya nggak tahan dinginnya. Saya nggak bisa tidur. Nah, ini mendingan sekarang udah mulai hangat badan saya. Pakai minyak angin. Maaf ya Bu. Maaf. Susah memang kalau mau orang udik mah. Fitri itu mau ngomong sama siapa aja, kecuali sama kamu. Maksud Mama tuh apa sih, Mam?
proyek ini kamu aja deh yang gantiin. Maksud kamu, Mos? Aku nggak sanggup lagi ngadepin Vino. Aku susah komunikasi sama dia. Mendingan kamu gantiin aku aja ya, Al, biar aku yang mundur. Loh, nggak bisa gitu dong, Mos. Aku kan juga ada tugas lain. Proyek ini Pak Utama sendiri kan yang milih kamu. Sampai sekarang ini aku nggak ngerti. Salah apa aku sama Vino? Kayaknya dia benci banget sama aku. Udahlah, Mos. Kamu nggak usah pikirin. Mungkin karakter dia emang kayak gitu. Sekarang lakuin tugas kamu dengan baik-baik ya. Baru kali ini aku nyerah. Bukan sama pekerjaannya, tapi sama partnernya. Kita nggak selamanya dapat partner yang nyaman. Tapi suka nggak suka ini tugas kan. Aku duluan ya. Oma, mau dibawain oleh-oleh dari Bali apaan? Iya, ada bule nggak, Oma? Assalamualaikum, Bule. Bule, aku sama Farel udah nyampe dengan selamat. Ada mamanya Farel nggak? Aku pengen ngomong. Halo, Fit. Fit? Halo? Mati, baru mau ngomong. Lihat itu, Lia. Fitri itu mau ngomong sama siapa aja, kecuali sama kamu. Maksud Mama tuh apa sih, Mam? Masa kamu gak ngerti juga sih? Dan itu sudah mulai kurang ajar sama kamu. Kamu itu sudah tidak dianggap sebagai mertuanya. Kamu itu ya, sudah diremehkan sama dia. Bu, saya ini pengganti orang tuanya Fitri sejak dia masih kecil. Saya yang mendidiknya. Dan seingat saya, tidak pernah sekalipun saya mengajarkan sikap kurang ajar sama dia. Buktinya dia itu ya mau ngomong sama siapa aja, tapi gak mau ngomong sama mertuanya. Udahlah, Mam. Jangan negatif thinking. Ya mungkin tadi Fitri itu sinyalnya nggak ada. Lia yakin kok Fitri itu anak yang baik. Dia hormat kok sama orang tua. Dan Lia sangat menyayangin dia, Mam. Lia. Bagaimana sih kamu sudah diperlakukan begitu, tapi tetap aja kamu bilang dia itu menantu yang baik. Kamu ini ya, makin lama makin tua. Kamu itu bakal ditinggali sama anak-anak semuanya. Anak perempuan ya sibuk ngurus anaknya, ngurus suaminya. Anak laki-laki sibuk ngurus pekerjaannya. Menantumu, mana ada yang mau memperhatikan kamu? Ya, terus menurut Mama Lia tuh harus gimana, Ma? Kalau Mama ya, Mama udah telepon dia, mau omel-omelin dia. Tidak perlu, Bu. Kalau memang dia anak kurang ajar, saya yang akan menegurnya langsung. Ibu tidak perlu repot-repot. Kita kan lihat dari Jakarta mau ke Bali itu mau bulan madu. Kok malah jadi berantem gini ya? Gimana kalau kita terima aja tawarannya Papi? Kenapa nggak sekalian aja? Keluarga aku suruh pindah ke rumah kamu. Dan kenapa nggak sekalian aja aku berhenti kerja dan nurutin semua perintah kamu, Kay? Farel,